Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan mencoba membahas soal seleksi akademik untuk PPG PGSD, persiapan bagi teman-teman yang akan ujian di tahun 2023 ini. Ini sesuai dengan FR bagi teman-teman yang sudah ujian di bulan Juli. Dan menurut informasi bahwa soal yang keluar itu adalah hampir-hampir mirip atau mirip dengan soal P3K. Jadi saya akan coba mengembangkan soalnya sebagai bahan latihan bagi Bapak Ibu yang PGSD untuk persiapan menghadapi pretest atau seleksi akademik PPG PGSD bagi kategori A. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah lambang Pancasila sila K. Jadi dari FR yang pertama tadi dikatakan bahwa tentang lambang Pancasila itu sila keberapa. Jadi di sini adalah rantai. Jadi rantai itu adalah lambang dari sila Pancasila sila kedua. Soal kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah lambang sila Pancasila sila K, A2, B3, C4, D5. Padi dan kapas, ini sudah pasti yaitu lambang sila Pancasila sila ke-5. Jadi ini adalah lambangnya. Kalau bintang itu adalah lambang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rantai yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab atau lambang sila kedua. Kemudian pohon beringin yaitu adalah lambang sila ketiga Bersatu Indonesia, dan kepala banteng yaitu lambang sila keempat, dan padi dan kapas itu adalah lambang sila ke-5. Semoga soal seperti ini masuk dan Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan baik. Soal ketiga, dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, pasal yang mengatur tentang hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam pasal A29 ayat 1, B30 ayat 1, C31 ayat 1, D34 ayat 1. Ini sudah saya bahas pada video sebelumnya yang membahas tentang pasal-pasal. Kalau 29 ayat 1 itu membahas tentang kemerdekaan beragama dan memeluk agama dan beribadah menurut agama tersebut. Kemudian pasal 30 yaitu tentang kewajiban untuk mempertahankan, untuk ikut serta dalam pertahanan keamanan negara. Kalau 31 yaitu tentang hak mendapatkan pendidikan. Kalau 34 yaitu tentang kesejahteraan sosial, fakir miskin dan anak yatim, anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi yang bagian dari mendapatkan pendidikan itu adalah pasal 31 ayat 1. Selanjutnya, makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur adalah kecuali. Jadi ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Jadi maknanya kecuali yang A, kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan melawan penjajah, jadi kemerdekaan bukanlah hadiah dari bangsa lain. B, keteguhan dan motivasi kuat bangsa Indonesia dalam membela kebenaran dan keadilan untuk melawan penjajah. C, adanya momentum yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. D, bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukan akhir perjuangan. Kemerdekaan harus diisi dengan berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi yang bukannya itu adalah yang B, keteguhan dan motivasi yang kuat bangsa Indonesia dalam membela kebenaran dan keadilan untuk melawan penjajah. Ini adalah makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Selanjutnya, perhatikan data berikut. 1. Pertempuran Ambarawa, 2. Pertempuran Surabaya, 3. Pertempuran Bandung Lautan Api, 4. Pertempuran Medan Area, 5. Pertempuran Margarana. Urutan pertempuran mempertahankan kemerdekaan dari yang paling awal adalah A42135, B12345, C54321, D25431. Jadi kalau kita lihat urutan dari pertempuran tersebut, mulai dari yang awal atau yang pertama itu adalah
Yang pertama sekali adalah Medan Area. Medan Area ini terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 1945. Baru yang kedua, Pertempuran Surabaya, ini 10 November tahun 1945. Lalu Ambarawa ini terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember tahun 1945. Lalu setelah itu Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 sampai 24 Maret tahun 1946. Dan yang terakhir yaitu Pertempuran Margarana 20 November tahun 1946. Jadi urutannya adalah Medan Area 4, kemudian Surabaya 2, kemudian Pertempuran Ambarawa 1, kemudian Pertempuran Bandung Lautan Api 3, dan Pertempuran Margarana 5. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, perhatikan gambar metamorfosis kata di bawah ini. Jadi di sini ada urutan dari kata dewasa 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada siklus nomor 2, kata berada pada fase A telur, B kata berekor, C kata dewasa, D kecebong. Ini sudah pasti jawabannya ya, kecebong. Kalau nomor 1 kata dewasa, nomor 2 itu adalah telur, 3 kecebong, nomor 4 itu adalah kata kecebong yang sudah punya kaki, kemudian yang kelima itu adalah kata berekor, kemudian yang nomor 1 itu adalah kata dewasa. Selanjutnya, tahap daur hidup jangkrik yang tepat adalah A. Telur nimfa pupa imago, B. Telur larva pupa imago, C. Telur nimfa imago, D. Telur imago pupa. Jadi karena jangkrik ini mengalami metamorfosis yang tidak sempurna, maka tahapannya itu langsung saja telur, nimfa, kemudian imago. Kalau metamorfosis yang sempurna, tahapannya adalah telur, larva, pupa, dan imago. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Jadi di FR itu teman itu membagikan tentang urutan pembuatan nasi goreng. Jadi mungkin ini pernyataannya tidak mesti ini. Jadi urutan yang mesti kita pahami kalau sesuai dengan contoh ini. Yang pertama, pernyataannya adalah nyalakan kompor dengan pengaturan api kecil. 2. Haluskan bumbu dengan cobek atau blender atau cincang di atas talenan. 3. Masukkan nasi ke dalam wajan, aduk terus hingga bumbu merata. 4. Siapkan wajan di atas kompor, tuang sedikit minyak. 5. Masukkan kecap dan saus secukupnya sesuai selera, aduk kembali hingga saus dan kecap bercampur rata. 6. Setelah minyak panas, masukkan bumbu dan aduk dengan spatula sampai harum. 7. Masukkan sayur, aduk sebentar, tambahkan kurang lebih 2 sendok teh garam dan penyedap gula secukupnya, aduk kembali. 8. Tata di atas piring nasi goreng siap disajikan. 9. Siapkan 4-5 centong nasi di atas piring, biarkan dingin. Jadi kalau urutannya yang benar, tentu yang pertama siapkan nasi dulu, 4-5 centong nasi di pernyataan ini, berarti nomor 9. Lalu yang kedua, haluskan bumbunya dengan cobek, berarti nomor 2. Kemudian nyalakan kompor, nomor 1. 4. Siapkan wajan di atas kompor, tuang sedikit minyak. Kemudian yang keenam, setelah minyak panas, masukkan bumbu. Kemudian yang ketiga, masukkan nasi. Kemudian masuk ke 7, masukkan sayur, aduk. Kemudian yang kelima, masukkan kecap dan saus. Dan yang terakhir yang 8, tata di atas piring nasi goreng siap untuk disajikan. Jawabannya adalah A. Jadi bisa jadi di soal nanti pernyataannya tidak sebanyak ini atau pernyataannya tidak ini. Yang jelas urutan membuat nasi goreng yaitu itu urutannya. Siapkan nasi dulu, haluskan bumbu, nyalakan kompor, masukkan sedikit minyak, lalu masukkan nasi, masukkan bumbu, kemudian aduk rata. Soal selanjutnya, ditemukan hewan dengan ciri sebagai berikut. 1. Hidup di air. 2. Tubuhnya beruas. 3. Setiap ruas terdapat sepasang kaki. 4. Tubuhnya terbagi atas 2, yakni bagian kepala dan perut. 5. Pada perutnya terdapat 5 kaki renang. Berdasarkan ciri tersebut, hewan yang dimaksud adalah A. Kepiting, B. Lipan, C. Udang, D. Bintang laut. Kalau kepiting itu tidak mungkin, karena kepiting ada modifikasi kakinya berupa capit. Kalau lipan, kakinya tidak mungkin hanya terdiri atas 5 pasang dan tidak mungkin juga memiliki kaki renang. Jadi yang memungkinkan jawabannya di sini adalah udang. Soal terakhir, ditemukan hewan dengan ciri memiliki cangkang luar yang melindungi tubuhnya yang sangat keras, memiliki kaki sejumlah 5 pasang, memiliki capit untuk melindungi diri serta mencari makanan. Berdasarkan ciri tersebut, hewan yang dimaksud adalah A. Kepiting, B. Lipan, C. Udang, D. Bintang laut. Ini yang saya maksud tadi, ini adalah ciri dari kepiting.
Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada video yang pertama ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa membantu Bapak Ibu menghadapi pretest atau seleksi akademik nanti. Saya doakan semoga Bapak Ibu lulus di tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.